Jadi untuk motifnya bahwa si pelaku ini berkeinginan untuk memiliki barang milik korban karena pelaku terlilit hutang sebesar 3 juta rupiah. Dianiaya hingga meninggal karena melawan, sasal pelaku pencurian Cihampelas korban ternyata saudaranya. Polisi mengungkap fakta baru terkait pencurian berujung pembunuhan seorang pria di Kampung Sela Kopi, RT 210, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Seperti diketahui, pelaku pembunuhan tersebut yakni Rian Aditya Nugraha, sedangkan korbannya Endang Samsudin yang saat itu jenazah korban ditemukan di dalam rumah pada Jumat 1 Desember 2023. Kasat Reskrim Polres Cimahi AKP Lutfi Olot Gigantara mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan secara mendalam bahwa pelaku dengan korban tersebut masih ada ikatan keluarga. Pelaku ini baru tahu bahwa korban merupakan keluarganya juga, jadi selama ini pelaku memang tidak mengetahui, ujarnya saat konferensi pers di Mapolres Cimahi, Senin 4 Desember 2023, sore. Lanjut Lutfi, pelaku baru mengetahui fakta itu setelah melakukan aksi pembunuhan karena mendapat info dari pihak keluarga terdekatnya. Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan secara pasti terkait hubungan keluarga antara korban dengan pelaku karena hal ini masih dilakukan pendalaman. Sementara itu, pelaku membenarkan awalnya tidak mengetahui bahwa masih ada ikatan keluarga dengan korban yang nyawanya sudah dihabisi demi melakukan pencurian tersebut. Kini ia pun menyesali perbuatannya karena selain harus mendekam di penjara, dia pun ternyata membunuh saudaranya sendiri demi bisa melunasi hutangnya kepada orang lain sebesar 3 juta rupiah. Nasib pelaku Rian Aditya Nugraha yang membunuh Endang Samsudin, saudaranya sendiri, kini sudah dijebloskan ke penjara. Pelaku ditangkap pada Minggu 4 Desember 2023 malam dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. AKP Lutfi mengatakan pembunuhan bermula saat pelaku melintas di rumah korban lalu melihat pintunya tidak terkunci dan sedikit terbuka. Itu jadi kesempatan, kemudian pelaku masuk ke dalam rumah, tapi awalnya dia hanya berniat ingin mengambil beberapa barang korban secara acak, ujar Lutfi. Saat pelaku masuk ke rumah, korban saat itu sedang berada di depan TV sembari tertidur. Kemudian pelaku melihat dompet milik korban yang disimpan di atas meja. Pelaku berusaha untuk mengambil uang, tapi saat itu korban terbangun sehingga pelaku melakukan tindakan kekerasan berupa cekikan atau pitingan kepada korban hingga korban lemas, kata Lutfi. Lutfi mengatakan setelah kondisi korban lemas, pelaku langsung mengambil tali yang ada di sekitar rumah untuk digunakan mengikat kedua tangan korban. Namun saat itu, keadaan korban sudah tidak bernafas. Pelaku pun terkejut karena korban sudah tak bernafas, lalu jenazah korban ditarik ke kamar dan tali ikatan di tangan korban dipotong, kemudian jenazahnya ditinggalkan. Setelah itu pelaku mengambil uang, ponsel, dan sepeda motor milik korban hingga akhirnya pelaku melarikan diri ke Sukabumi. Disebutkan jika pelaku sempat berpindah-pindah tempat, namun pelaku berhasil ditangkap di wilayah Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku pun dijerat dengan pasal 339 Junto 356 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.